Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ini pada part yang terakhir tentang konveksi ya, perpindahan panas atau heat transfer melalui mekanisme konveksi. Mekanisme ini, konveksi ini ada dua jenis ya. Itu tentang itu konveksi secara alami, natural. Ada yang forced convection, ada yang konveksi secara paksa. Untuk lebih detail nanti ada mata kuliah khusus yaitu perpindahan panas ya, mungkin di semester 3 atau semester 4 ya. Baik, contoh konveksi secara alami ini pergerakan fluidanya atau proses pergerakan fluida sehingga nanti terjadi aliran panas itu karena perbedaan densitas, jadi secara alami. Kalau kemudian forced convection, jadi konveksi paksa ini karena pergerakannya karena memang dipaksa, misalnya di force dengan power ya, kayak misalnya pompa ataupun fan dan seterusnya. Energi yang ditransfer melalui konveksi bisa dihitung dengan persamaan 7 Q per T sama dengan H kali A TH min TC atau H kali A kali delta T ya. H adalah koefisien konveksi. Baik, ini ada contoh sederhana. Udara suhunya 20 derajat Celcius kemudian ditiupkan kepada plate ya, hot plate, ukurannya 50 dan 75, sehingga luasnya tinggal kalikan ya, 0,75 kali 0,5 itu luasannya. Suhunya 250, koefisien konveksinya 25. Kita diminta menentukan berapa energi yang ditransfer melalui konveksi ini. Ya, ini saya rasa mudah, tinggal masukkan aja persamaan tadi, Q atau Q per T sama dengan H kali A kali delta T-nya. H-nya 25, ini A-nya 0,5 kali 0,75, delta T-nya adalah ya dikurangi 250 minus 20. Satuan menyesuaikan, kalau di sini hanya dalam Kelvin ya nanti suhunya harus dalam Kelvin. Kalau ini dalam Celsius ya nanti dalam Celsius, gitu ya. Baik, berikutnya adalah setelah konveksi adalah radiasi. Jadi teman sekalian, radiasi ini adalah jenis mekanisme heat transfer tanpa melalui media ya, biasanya untuk gelombang elektromagnetik atau cahaya-cahaya dengan frekuensi tertentu ya. Biasanya benda itu dia akan memancarkan energi berupa panas, radiasi, biasanya untuk suhu tinggi ya, matahari gampangnya ya, atau juga dia mampu menyerap energi yang dipancarkan oleh objek yang lain. Besarnya radiasi ini tergantung dari suhu pangkat 4, kemudian surface areanya, ada konstanta Boltzmann-nya dan juga emisivitasnya, koefisien emisivitas. Ini tergantung jenis bendanya ya, emisivitas. Biasanya terkait dengan permukaannya juga, warna dan materialnya ya. Baik, kalau kemudian ini radiasinya, kalau kemudian benda itu, objek itu berada di sebuah lingkungan yang suhunya adalah T2, benda sendiri adalah T1, maka total energi yang energi radiasinya, karena dia memancarkan tapi juga menyerap, objek itu dia memancarkan radiasi tapi juga menyerap dari T2, maka totalnya adalah netnya adalah ya konstanta Boltzmann-nya kali luas permukaannya kali T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4 dan juga emisivitasnya yang bersama 9. Kita lihat misalnya ini ada black plate ya, ada suhunya 800 dan 300 ya, karena ini black ya tentu saja emisivitasnya 1 ya. Kemudian konstanta Boltzmann-nya ada, jadi ini ada perbedaan suhu yang signifikan ya. Tinggal masukkan persamaannya 800 pangkat 4 min 300 pangkat 4. Begitu teman-teman sekalian.
A-nya bagaimana Pak? E-nya kan per unit area, berarti ini Q per A ya. Atau A-nya diisi 1 juga boleh ya. Baik, ini contoh terakhir. Ini adalah kombinasi. Jadi seringkali objek itu mengalami bukan hanya satu mekanisme, ada beberapa mekanisme yang terjadi bersamaan. Misalnya konduksi juga terjadi konveksi, atau konveksi juga dengan radiasi dan seterusnya. Ya, pada contoh ini adalah konveksi dan radiasi. Kita perhatikan ya, ada pipa ya, ada horizontal pipe, ada pipa lurus, diameternya 5, suhunya 50. Berada di dalam ruangan yang besar di mana suhu udara dan dindingnya adalah 20. Ya. Kemudian emisivitasnya ini karena steel dari bahannya dari steel, maka emisivitasnya ditentukan 0,8. Oke. Berapa heat loss-nya atau berapa energi panas yang dipancarkan atau yang dilepas oleh pipa ini ya. Baik. Hati-hati, yang pertama kita punya pipa, kita hitung dulu pipa. Ini kita perhatikan bagaimana luasannya ya. Karena heat transfer itu sangat dipengaruhi oleh luasan. Perhatikan kalau bentuknya pipa ini seperti silinder, maka kalau kita buka, kita bedah ini menjadi seperti bentuknya persegi ya, di mana tingginya L, lebarnya adalah kelilingnya. Nah ini kan keliling, nah ini kelilingnya ya. PD, sehingga luasnya ya panjang kali lebar itu PD kali L ya, ini luasannya. Baik, kita hitung dulu. Ini sudah ada koefisien konveksivitasnya 6,5 ya. Karena ini pipanya terbuka dengan udara, maka ini konveksinya bukan konveksi paksa tapi alami ya, tidak ada fan, tidak ada pompa ya. Sehingga H A kali delta T hanya 6,5. A-nya ya tadi P kali D ya. P kali D. L-nya berapa L-nya? L-nya berapa panjangnya tadi? Oh, per unit length. Berarti dianggap ya. Berarti Q per L ya. Di sini Q per L kita ya kan, Q per L. Perpanjang pipa ya, betul, Q per L ya. Atau L-nya 1 misalnya, 1 meter boleh juga. Sehingga ini H, ini A kali delta T. Delta T-nya adalah T-nya suhu pipanya 50, suhu udaranya 20 gitu ya. Ini udaranya 20, pipanya 50. Jadi panas mengalir dari pipa ke udara ya. Sehingga ketemu 30,63 watt per meter. Ya karena ini pipa ini juga di dalam ruangan terpapar dengan lingkungan, maka akan juga memancarkan radiasi dari suhu pipa itu. Dihitung saja bersama radiasi, jadi koefisien emisivitasnya 0,8 tadi deh, karena steel tadi ya. Ini A-nya P kali D. Ini konstanta Boltzmann-nya. D-nya berapa? Sudah ada D-nya ya. D-nya berapa tadi? 5 ya, 0,05. Kenapa jadikan Kelvin ya? Ikut satuannya ya. Satuannya emisivitas Boltzmann itu dalam apa? Ya, dalam Kelvin atau Celsius. Kalau Kelvin berarti dinyatakan juga dalam Kelvin ya. Ubah dulu ke Kelvin, 50 ke 20 ya. Masukkan, ketemu 25, sekian. Maka total heat transfernya adalah konveksi dan radiasi dijumlahkan 30 dan 25, ketemunya 55. Demikian teman-teman, ini adalah contoh terakhir dari part ini tentang energi panas ya dan transfer energinya. Silahkan dicermati, jika ada yang belum jelas bisa diputar kembali video ini
Tapi kalau belum clear juga bisa ditanyakan japri ke saya maupun ke grup di YouTube atau di psikologi atau di grup WA. Baik, saya rasa cukup sekian. Thank you for your time, your attention. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya. Perkuliahan penting, tugas-tugas penting, tapi bagaimanapun kondisi saat ini kesehatan adalah yang utama ya. Jaga imun, daya tahan tubuh ya. Jangan sampai tugas-tugas perkuliahan membuat daya tahan tubuh menjadi berkurang ya. Jika ada kendala-kendala silahkan kontak saya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.